TEM. Istilah ini digunakan untuk menyebut angkot yang berhenti di pinggir jalan dan menunggu penumpang. Pemandangan seperti ini sudah lumrah di kota Bandung, jalur yang tidak terlalu besar dan angkot ngetem di pinggir jalan. Angkot ini akan menghalangi setengah sampai satu lajur dari jalan, memaksa kendaraan lain untuk berpindah lajur. Perpindahan lajur ini akan menghambat kelancaran lalu lintas, terkadang sampai menimbulkan kemacetan. Sebagian warga Bandung setuju bahwa angkot memang menjadi biang keladi kemacetan di kota Bandung. Namun, angkot ngetem bukan tanpa alasan. Mereka perlu mengisi angkotnya dengan penumpang supaya tidak merugi. Jadi, semakin sedikit penumpang yang ada, semakin sering angkot perlu ngetem. Sedangkan dari sisi penumpang, mereka semakin menghindari angkot karena angkot sering ngetem. Seiring berkembangnya zaman dan masalah-masalah yang ada pada angkot, apakah perlu angkot kota Bandung dipertahankan? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami permasalahannya lebih dalam. Sejak Kamis pagi, pengemudi di angkutan kota dan juga taksi menggelar aksi di depan gedung Sate Kota Bandung. Pemprov Bandung segera menentukan kuota kendaraan angkutan berbasis online. Meski mulai ditinggalkan, sebagian masyarakat masih memilih angkot karena rute yang disediakan. Sebelum kita mengupas permasalahan yang ada, kita perlu memahami terlebih dahulu asal-usul dari angkot. Pada tahun 1943, di akhir masa penjajahan Jepang, pemerintah militeris Jepang membentuk dua institusi angkutan berbayar, yaitu Jawa Unyu Zigyosa yang berfokus untuk angkutan barang, dan Zidosha Shokyoku yang lebih berperan sebagai angkutan penumpang. Setelah Indonesia merdeka, keduanya diambil alih Jawatan Perhubungan, atau pada saat ini kita sebut Kementerian Perhubungan. Sampai pada 1946, kedua kategori tersebut disatukan menjadi Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau Damri. Sejak kemunculannya, transportasi berbentuk minibus sangat digemari warga, karena mampu melakukan perjalanan dengan kendaraan yang relatif kecil namun dapat membawa cukup banyak penumpang di dalamnya. Mobil-mobil seperti Morris Minor 1000 banyak digunakan untuk kategori transportasi umum ini. Mobil ini disulap lalu masyarakat kenal sebagai oplet. Selain Morris, ada juga merek lain yang lekat dengan oplet, yakni Austin, Chevrolet, dan Opel. Oplet menemui masa senjanya di awal tahun 1970-an karena adanya ekspansi produk mobil Jepang dan umur oplet yang sudah terlalu tua. Hidung gede. Setelahnya, mobil Toyota Kijang mulai digunakan untuk transportasi umum, disusul merek lain yang akhirnya dikenal oleh warga Bandung sebagai angkot. Kalau kita ngelihat di era kolonial, dulu memang sudah ada transportasi publik. Bandung tuh punya tram, tapi kemudian tram itu hilang di sekitar 60-an, 70-an, terus digantikan oleh apa yang disebut dengan angkot. Beliau adalah Pak Frans Ari Prasetyo, yang merupakan akademisi dan ahli planologi. Beliau mengenal baik perihal angkot di kota Bandung. Angkot itu kemudian dia awalnya hanya melayani rute-rute yang dia menghubungkan aktivitas-aktivitas publik, mobilitas transportasi yang vital. Contohnya dari terminal ke terminal, dari stasiun ke stasiun, atau dari pasar ke pasar. Di satu sisi pertama-pertama memang kemudian ditentukan oleh Dinas Perhubungan karena dia hubungannya dengan aktivitas-aktivitas publik yang ada di ruang-ruang yang masif. Ya itu tadi terminal, pasar, ya kan? Aktivitas publik. Maju ke masa kini, Bandung menjadi kota cukup padat yang dicintai masyarakat. Pada tahun 2021 saja, tercatat ada 2,53 juta orang yang tinggal di kota Bandung. Bandung memiliki banyak hal, pusat industri dan perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat jajanan, taman-taman kota, dan tempat-tempat lain yang memicu peningkatan mobilitas warga. Selain warga lokal, banyak wisatawan yang juga datang ke Bandung untuk menikmati kuliner, alam, tempat wisata, dan tempat hiburan lain di kota ini. Tapi, apakah transportasi umum, terutama angkutan kota di Bandung dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat? Berdasarkan Open Data Kota Bandung, tercatat ada 38 trayek angkot di seluruh Bandung pada tahun 2018.
namun jumlahnya kemudian menyusut setiap tahunnya. Seperti yang dapat kita lihat di website resmi di Sub Jabar, ada tersisa 25 trayek di Kota Bandung untuk 2022. Sebenarnya jumlah ini terbilang masih cukup banyak. Jika kita mengamati lebih dekat jalur trayek di Kota Bandung, kita dapat melihat beberapa hal yang bermasalah pada sistem angkot. Misalkan pada data di Sub Jabar, kita dapat melihat bahwa terdapat banyak trayek angkot berbeda yang melewati Jalan Dago. Di sisi lain, daerah Arca Manik dan Antapani yang merupakan daerah padat penduduk memiliki akses yang sangat minim terhadap angkot. Ketimpangan ketersediaan trayek ini membuat sebagian daerah tidak dapat mengakses angkot dengan mudah, sehingga sebagian orang akan mencari solusi untuk permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan memiliki kendaraan pribadi. Pada akhirnya, masalah ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa trayek Kota Bandung bisa berakhir seperti ini? Ada dua skema bagaimana trayek angkot di Kota Bandung ini dibuat dan diterapkan. Ada dua skenario penyediaan trayek angkot yang ada di Bandung. Pertama secara top down, yang dari dia oleh pemerintah, yang tadi di adjust, kemudian jadilah trayek. Dan kedua yang bottom up, yang dari bawah. Yang dari bawah itu yang dia berdasarkan aspirasi masyarakat karena kebutuhan oleh masyarakat. Karena masyarakat ketika tinggal di situ dia ternyata membutuhkan transportasi publik. Sejatinya, angkot merupakan angkutan umum yang dimiliki privat atau swasta. Hanya saja regulasi dan pengoperasiannya diatur oleh Dinas Perhubungan. Trayek-trayek angkot pun kemudian banyak diajukan lewat skema bottom up. Trayek-trayek yang ada lalu dikelola oleh pihak swasta dengan Dinas Perhubungan sebagai regulator. Dengan kata lain, angkot merupakan kendaraan umum yang berporos pada swasta. Karena selain mobilnya yang dimiliki oleh swasta, trayek angkot pun dikelola oleh swasta. Hal itu menyebabkan trayek-trayek yang dibuat adalah trayek yang berpotensi menghasilkan uang, bukan mengutamakan efektivitas mobilisasi masyarakat. Karena fokus pembuatan trayek angkot adalah untuk kepentingan bisnis, bukan layanan masyarakat. Imbasnya, jalan utama seperti Dago dilewati oleh banyak trayek, karena jalan Dago sudah dianggap sebagai jalur emas bagi angkutan kota. Meskipun keadaannya kurang ideal, kita tidak dapat menjadikan pengusaha angkot kambing hitam atas permasalahan ini, karena mereka hanya menjalankan bisnis. Selain pembuatan trayek yang tidak mengutamakan efektivitas dan efisiensi mobilisasi masyarakat, trayek angkot di Bandung juga minim atau hampir tidak ada pembaharuan jalur. Sedangkan Bandung merupakan kota yang dinamis, di mana beberapa wilayah kota Bandung berkembang dari daerah yang tidak terjamah menjadi daerah padat penduduk, pusat industri, atau keramaian lainnya. Sayangnya, trayek angkot di kota Bandung tidak bisa mengikuti kebutuhan masyarakat sehingga daerah-daerah tersebut tetap tidak dijangkau dan masyarakat mencari solusi mandiri. Mas bisa bayangkan kota maju seperti New York aja, atau kota seperti Toronto, atau seperti Paris gitu ya, seperti London, itu setiap tahun dia pasti ada perubahan, update, pengembangan untuk transportasi publik yang lebih baik. Setiap tahun loh. Fiban, apa yang terjadi gitu loh. Padahal sejak lama, angkot merupakan transportasi umum yang diutamakan di kota Bandung bersama bus kota. Meskipun menjadi transportasi umum yang vital bagi masyarakat Bandung, angkot tidak memperbaiki diri dan membuat diri relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat lambat laun merasakan bagaimana angkot kota Bandung semakin kurang bisa diandalkan untuk bepergian. Masyarakat membutuhkan transportasi umum yang efisien, nyaman, aman, tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan angkot, selain sudah memiliki permasalahan trayek dan ketepatan waktu, angkot juga memiliki reputasi buruk karena armadanya sudah tidak layak pakai dan banyak terjadi tindak kejahatan terhadap penumpang. Angkot juga tidak diberikan regulasi ketat perihal pelayanannya terhadap penumpang, sehingga supir dapat bertindak semaunya. Imbasnya, angkot mulai ditinggalkan penumpang dan banyak angkot yang pada akhirnya tidak dapat bertahan karena merugi. Selain faktor angkot sendiri, ada satu faktor eksternal yang dipandang sebagai alasan utama mengapa angkot semakin ditinggalkan masyarakat. Transportasi online. Sejak kemunculan aplikasi pertamanya pada tahun 2015, transportasi online terus berkembang dan merebut hati masyarakat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak aplikasi yang meramaikan pasar transportasi online ini dengan dukungan dana yang besar.
Transportasi berbasis online mulai menjadi pilihan utama masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke atas yang tidak menggunakan kendaraan pribadi namun tidak puas dengan keadaan transportasi umum yang ada. Kesuksesan transportasi berbasis aplikasi ini dipandang negatif oleh supir-supir angkot Kota Bandung, sehingga mereka menyuarakan aspirasi mereka pada pemerintah. Sejak Kamis pagi, pengemudi di angkutan kota dan juga taksi menggelar aksi di depan gedung sate Kota Bandung. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah agar menutup taksi online. Kita dapat melihat beberapa hal menarik dari demonstrasi ini. Praktis hari ini, warga masyarakat Bandung tidak bisa mendapatkan layanan angkutan kota maupun taksi. Hal pertama, pada saat demonstrasi berlangsung selama 2 hari, kemacetan di Kota Bandung menurun drastis. Hal ini masyarakat lihat sebagai dampak dari ketiadaan angkutan kota di jalan dan memperkuat anggapan masyarakat bahwa angkot menjadi biang keladi kemacetan. Selain itu, masyarakat melihat bahwa angkot tidak berusaha memperbaiki diri, malah terkesan menolak adanya perubahan positif terhadap transportasi umum di Kota Bandung dengan melakukan protes. Demo supir angkutan umum di Bandung juga menuntut agar Pemprov Bandung segera menentukan kuota kendaraan angkutan berbasis online. Dan satu hal yang tidak boleh kita lewatkan adalah apa yang pihak angkutan kota tuntut dari demonstrasi tersebut. Pengemudi online itu 20% pengemudinya. Kebanyakan orang-orang yang sudah hidupnya layak. Supir angkot meminta agar transportasi online menggunakan plat kuning dan wajib uji KIR, mengingat transportasi online juga banyak dianggap sebagai transportasi umum. Setiap 6 bulan sekali, angkot perlu memperbaharui KIR mereka, sedangkan transportasi online tidak memiliki kewajiban yang sama. Supir angkot merasa transportasi online jauh lebih diuntungkan karena transportasi online beroperasi layaknya transportasi umum, namun diperlakukan setara dengan kendaraan pribadi. Sekarang lagi susah juga Pak, lagi susah karena banyak online kali kita ya. Gangguannya cukup banyak soalnya hampir berapa persen lah menghilangnya penumpang angkot kelapa juga, hampir berapa persen lah. Dengan penurunan penumpang yang cukup signifikan, supir angkot semakin tidak sejahtera, terutama untuk supir yang tidak memiliki angkotnya sendiri seperti Pak Rukmana. Kalau saya angkotnya punya orang lain, biasanya setorannya per harinya berapa gitu. Kalau bagi hasil mah yang punya nggak tahu apa-apa. Cuma kalau setoran jatuh 50 ya 50 aja. Kalau supir ada lebihnya dari bensin, dari setoran itu buat supir gitu. Kadang-kadang 30, 35, 40 nggak nyampe segitu, nggak nyampe lebih deh gitu. Tidak cukup sampai di situ, pandemi COVID membuat supir angkot semakin kesulitan untuk mencari pendapatan harian mereka. Kalau pandemi itu memang parah gitu, emang parah. Ketutup bensin juga udah alhamdulillah gitu, buat makan juga udah sukses lah. Meskipun transportasi online dan pandemi memperparah keadaan, penurunan jumlah pengguna angkot ini terjadi tidak mendadak, namun bertahap sejak cukup lama. Hal ini terjadi karena pelayanan angkot sendiri yang tidak baik, serta ketidakmampuan angkot untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Selain karena keadaan mobil yang tidak layak dan maraknya tindak kejahatan di dalam angkot, ngetem juga menjadi alasan utama mengapa masyarakat meninggalkan angkot. Masyarakat masa kini merasa tidak dapat mengandalkan angkot jika mereka dikejar waktu. Emang angkot ngetem ya, kalau berjalan terus nanti banyak nggak ada, pastilah pemborosan ke bensin itu bahan bakar gitu. Potanya nggak ada, nggak ketutup gitu, nggak ketutup. Ngetem menjadi solusi supir angkot agar dapat menekan pengeluaran bahan bakarnya dan mendapatkan uang semaksimal mungkin. Hal ini membuat angkot dilihat sebagai salah satu faktor kemacetan di Kota Bandung. Permasalahan ini membuat masyarakat lebih memilih transportasi online atau bus kota dibandingkan angkot, karena keduanya tidak akan ngetem. Dinas Perhubungan pun baru-baru ini melakukan pengadaan bus shuttle ukuran 3/4 yang dinamai Transmetro Pasundan. Sebelumnya, Dishub menggunakan bus besar untuk Transmetro Bandung. Pada hari-hari awal Transmetro Pasundan beroperasi, ada bus yang dihadang oleh preman dan supir angkot. Hal ini terjadi karena supir angkot merasa bahwa TMP merupakan upaya untuk menggantikan angkot sepenuhnya. Padahal masih ada beberapa orang yang bergantung pada angkot.
baik masyarakat maupun supir dan pengusaha angkot sendiri. Kadang-kadang kan penumpang menengah bawah itu kan banyak yang ngomong juga, kalau gak ada angkot saya gimana katanya gitu. Saya gimana kalau online gitu kan, kadang-kadang orang tua gak bisa ke HP katanya gitu. Sering lah saya di penumpang di angkot itu kan banyak ya yang ngomong gitu lah, kayak orang tua gitu, ibu-ibu, bapak-bapak gitu, kadang-kadang gitu juga Pak ya. Selain orang-orang yang belum banyak mengenal teknologi, orang-orang lain yang tidak bisa membawa kendaraan pribadi pun bergantung pada transportasi umum. Salah satunya adalah masyarakat difabel. Dengan sederet kesulitan yang ada, angkot sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Dibandingkan dengan transportasi umum lain, angkot memiliki ukuran yang kecil, namun dapat memuat cukup banyak orang. Hal ini cocok dengan karakteristik kota Bandung yang sebagian besar jalannya berukuran kecil. Jadi Bandung itu sebenarnya di era kolonial, dia hanya diciptakan hanya untuk sekitar 600.000 orang. Terakhir informasi di kota Bandung, penduduk kota Bandung itu 2,7 juta orang. Nah, Bandung itu sebenarnya representasi kota-kota kompak. Istilahnya kota kompak adalah kota-kota yang memang disetting tidak besar, kota kecil, dengan jalan-jalan, rute-rute yang tidak dipersiapkan untuk jalur mobilitas kendaraan yang masif. Enggak begitu Bandung tuh. Kita bisa lihat bagaimana tipologi kota atau topografi kota Bandung, tipologi kota, jalan-jalan yang ada di kota Bandung, semua jalan-jalannya kecil dan banyak berbelok-belok. Ya kan? Nah itu. Transmetro Pasundan yang menggunakan Isuzu Nukleus memiliki ukuran yang cukup kecil, dengan lebar 2,1 meter dan panjang 8 meter. Lalu jika kita bandingkan dengan bus Transmetro Bandung, yaitu Hino Evonex, bus ini memiliki lebar 2,5 meter dan panjang hampir 12 meter. Sedangkan angkot dengan contoh Daihatsu Grand Max lebarnya hanya 1,6 meter dengan panjang 4 meter. Jika kita bandingkan ketiganya di jalan di Pati Ukur yang sering dituju banyak orang, kita bisa lihat bahwa bus TMB tidak dapat memberi ruang untuk mobil lain lewat jika dia harus berhenti. Angkot tidak memiliki masalah dalam hal ini, dan TMP menyisakan sedikit ruang. Tapi kita belum mempertimbangkan adanya kendaraan yang diparkir di pinggir jalan, seperti ini. Hal ini memperlihatkan bahwa angkot berukuran jauh lebih kecil dibandingkan TMP dan TMB, dan tidak akan menjadi sumber kemacetan jika tidak berhenti sembarangan. Harusnya pemerintah kota dia memiliki visi ke depan untuk menciptakan bagaimana sistem kota yang livable cities, yang visible, livable, sustainable di berbagai sektor, terutama di sektor mobilitas. Ya, salah satunya adalah memperbaharui sistem transportasi yang ada di kota Bandung, dan itu tidak pernah terjadi. Yang ada adalah ketika misalnya sekarang ini kemacetan muncul, dibuatlah satu sistem-sistem atau skenario-skenario yang sifatnya sangat spontan, sporadis malah kalau saya bilang. Apa itu? Misalnya dibuatlah flyover. Di mana-mana muncul flyover. Macet di perapatan ini dibuatlah flyover. Macet jangan-jangan nanti semua perapatan di Bandung akan dibuat flyover. Apa yang membuat Bandung banyak trayek? Itu kan berarti mencirikan bahwa angkot sebenarnya sebagai moda transportasi rakyat yang bisa diakses kemanapun. Nah, karena udah bisa diakses kemanapun, tinggal dirubah aja. Sistemnya dirubah, di skenario trayeknya diperbaharui sesuai dengan kondisi yang sekarang dan terus diupdate. Karena ekosistemnya udah ada gitu loh. Cuma tinggal bagaimana merubah ekosistem itu menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan potensi dan kebutuhan yang ada, angkot perlu disesuaikan kembali agar menjadi relevan dengan keadaan masa kini. Dinas Perhubungan Kota Bandung sempat mencoba membuat program angkot pintar, namun kurang berdampak karena terobosan ini tidak menyentuh akar permasalahan angkot di Bandung. Perubahan yang dilakukan haruslah perubahan yang mendasar. Angkot perlu diperbaharui, baik secara sistem maupun ekosistemnya. Angkotnya mesti dirubah, sistemnya trayeknya mesti dirubah, jalurnya mesti dirubah. Terus skenario dan sistemnya termasuk pelaksana dan lain-lain, operasionalnya mesti diganti gitu loh. Itu yang mesti di-upgrade, mesti diubah gitu loh. Tapi kan ininya udah ada. Skemanya udah ada, skema angkotnya kan kita udah terbentuk, bukan lagi membuat skema yang baru gitu loh. Cuman skema itu yang gimana harus terus di-upgrade gitu. Tantangan terbesar saya udah pasti tahu kalau di Bandung adalah anggaran.
Tapi kan itu bisa disiasati. Bagaimana pemerintah melakukan tata kelola anggaran yang baik dan benar, good governance yang baik dan benar. Sudah saatnya pemerintah memperbaiki angkot di Kota Bandung. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan supaya angkutan kota dapat menjadi lebih baik dan tepat guna. Salah satunya adalah dengan pemerintah menjadikan angkot sebagai feeder bagi angkutan umum yang lebih besar, seperti bus dan kereta, karena angkot dapat menjamah daerah-daerah kota yang tidak dapat dijangkau angkutan umum berukuran besar. Integrasi angkot dengan transportasi umum lain juga dapat memperbaiki keadaan angkutan umum di Kota Bandung yang keadaannya sudah mulai darurat. Semakin baik transportasi umum yang ada, semakin banyak juga masyarakat yang mau menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Hal ini akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi penyebab utama kemacetan di Kota Bandung. Selain itu, supir angkot dapat diberi gaji agar mereka menjadi lebih sejahtera. Supir angkot tidak perlu ngetem untuk mengejar setoran. Dengan begitu, penyebab kemacetan di Kota Bandung kembali berkurang. Namun, apakah langkah seperti ini mau dilakukan pemerintah? Apakah kondisi angkot sebagai transportasi umum akan bernasib sama seperti andong dan becak? Atau angkot dapat diperbaiki agar menjadi lebih relevan dan berguna bagi perkembangan Kota Bandung di masa depan? Apakah pemerintah akan terus mencari solusi lain tanpa memperbaiki angkot? Jika terus dibiarkan, bagaimana nasib supir angkot dan masyarakat yang bergantung pada keberadaan angkot? Sudah saatnya pemerintah melihat peluang angkot sebagai salah satu solusi, bukan hal yang perlu disingkirkan. Harapannya lah mudah-mudahan kepada pemerintah Kota Bandung, mudah-mudahan ya angkot ini diperhatikan lah, mudah-mudahan ya gitu ya.